Yang pertama yaitu Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, atau dalam bahasa Jermannya yaitu National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, disingkat dengan NSDAP, atau lebih dikenal dengan Partai Nazi, adalah sebuah partai politik yang pernah ada di Jerman. Partai ini didirikan pada awal 1920-an dan bermarkas di Munchen. Sebelumnya partai ini bernama Deutsche Arbeiterpartei atau Partai Pekerja Jerman. Nama partai itu diubah pada tanggal 24 Februari 1920 setelah Adolf Hitler mengambil kepemimpinan partai. Lambang resmi Nazi adalah swastika. Nazi atau secara resmi Nasional Sosialisme atau Jerman National Sozialismus merujuk pada sebuah ideologi totalitarian Partai Nazi. Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman, Jerman National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP, di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Kata ini juga merujuk pada kebijakan yang dianut oleh pemerintah Jerman pada tahun 1933 sampai 1945, sebuah periode yang kemudian dikenal sebagai Jerman Nazi atau Reich ketiga. Kata Nazi juga merupakan singkatan dari Nasional Sosialisme atau National Sozialismus di bahasa Jerman. Sampai hari ini, orang-orang yang berhaluan ekstrim kanan dan rasisme sering disebut sebagai neo-Nazi. Neo artinya baru dalam bahasa Yunani. Adolf Hitler lahir di Braunau am Inn, Austria, Hungaria pada tanggal 20 April 1889. Meninggal di Berlin, Jerman 30 April 1900 pada umur yang ke-56 tahun. Adolf Hitler ini adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi, atau bahasa Jermannya National Sozialistische Arbeiterpartei atau disingkat NSDAP, yaitu Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional yang kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi yang bergelar Führer und Reichskanzler mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa dan Holocaust. Hitler adalah veteran Perang Dunia I dengan banyak gelar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman pendahulu NSDAP pada tahun 1919 dan menjadi ketua NSDAP tahun 1921. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munich yang dikenal dengan peristiwa Wilhelmputsch. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler. Di penjara, Hitler menulis memoarnya Mein Kampf, Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyat dengan mengecam perjanjian Versailles dan menjunjung pan-Jermanisme, antisemitisme, dan anti-komunisme melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi. Setelah ditunjuk sebagai konselir pada tahun 1933, ia mengubah Republik Weimar menjadi Reich ketiga, sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totalitarian dan autokrasi. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan Nazisme. Yang pertama, Nazi berhasil menghapus pengangguran di Jerman dengan menciptakan berbagai proyek yang menyerap banyak tenaga kerja seperti proyek pembangunan Autobahn dan proyek persenjataan kembali militer Jerman. Yang kedua, Nazi juga menambah anggaran militer pada tahun pertama kekuasaan mereka sampai-sampai militer tidak mampu menghabiskan seluruh biaya yang dianggarkan. Yang ketiga, pada tahun 1936, rakyat Jerman menganggap negara mereka telah berubah menjadi negara yang lebih baik di tangan Hitler. Setelah itu, ia memerintahkan pasukan Jerman untuk memasuki kembali wilayah Jerman yang sempat lepas akibat perjanjian Versailles atau Rhineland. Yang keempat, Nazi mampu menumbuhkan sepenuhnya politik, sosial, dan kebudayaan yang dikawal ke atas subjek mereka dan biasanya dipimpin oleh para pemimpin yang berkarisma dan berpengaruh. Nah, selanjutnya kelebihan lainnya yaitu yang kelima,
Walaupun Jerman sering menghadapi zaman perang, namun Hitler tetap memberikan hak terhadap kaum wanita. Yang keenam, dalam kebudayaan ideologi Nazisme begitu menjaga ketuhanan bangsa, ketenteraan, keberanian, keperwiraan, kekuatan, dan ketaatan. Yang ketujuh, semasa pemerintahan Nazi, bidang pendidikan turut diutamakan. Yang ke-8, semua profesor di universitas perlu menjadi ahli National Socialist Association of University Lecturers untuk diambil kerja menjadi profesor. Yang ke-9, pihak Nazi menumpukan mata pelajaran biologi keturunan karena kebanggaan mereka terhadap bangsa Aryan. Yang terakhir, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kekurangan ideologi Nazisme. 1. Kegagalan Nazi menciptakan aliansi antara Inggris dengan Jerman dengan alasan Nazi mengirimkan orang yang terlalu sombong. 2. Terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan, yaitu Ernest vom Rath, seorang diplomat Jerman yang tewas di tangan seorang pemuda Yahudi bernama Herzl Greenspan. Pemuda tersebut marah melihat perlakuan Nazi terhadap keluarganya. Peristiwa ini terjadi di Paris. 3. Ketika berkuasa, Nazi memiliki banyak anggota hingga mencapai 8,5 juta anggota di akhir kekuasaannya. Meskipun begitu, hanya sekitar 1 juta orang yang aktif berperan dalam partai. Sisanya kebanyakan bergabung karena alasan karir. 4. Setelah Perang Dunia I, Jerman mengalami kehancuran terutama dalam hal infrastruktur dan ekonomi. 5. Ketika Nazisme dijalankan, berbagai cara-cara tidak manusiawi dilakukan oleh Hitler. 6. Rakyat dipaksa memuja terhadap pemimpin secara berlebihan. 7. Siapapun yang menentang berarti harus dimusnahkan karena melawan sang pemimpin yang benar. 8. Bagi wanita yang melakukan pengguguran janin, hukuman yang berat akan dikenakan seperti hukuman mati. 9. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. 10. Nazi berakhir ketika mereka kalah dalam Perang Dunia II melawan Uni Soviet dan kekuatan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat.